Hai Venusian, seperti biasa kali ini ada Diandra yang hadir dan menemani Anda tentunya dengan banyak informasi dan juga ilmu yang sangat menarik. Penasaran ada informasi apa saja? Setelah video yang satu ini ya. Halo, perkenalkan saya Afifah Widodo Putri, saya dari mahasiswa BINUS Online Sistem Informasi dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu ASN di instansi pemerintahan. Kebetulan saya baru banget join di BINUS Online, baru sekitar sebulanan. Belum ada begitu peningkatan signifikan, tapi saya udah belajar banyak. Contohnya salah satunya adalah manajemen waktu yang dimana itu terpakai juga di dunia kerja. Salah satu struggle-nya itu dia tadi, manajemen waktu, pembagian waktu karena dibarengi dengan kerjaan, dibarengi juga dengan tugas-tugas kuliah. Mungkin struggle-nya adalah saya harus lebih bisa menempatkan jadwal-jadwal agar semuanya terkerjakan dengan baik dan selesai gitu. Harapannya semoga aku tetap konsisten belajar di BINUS Online karena ini butuh konsistensi yang sangat luar biasa, dan aku berharap semoga aku dapat memberikan kontribusi sedikit banyaknya kepada kampus, dan juga semoga BINUS Online semakin banyak peminatnya karena selain belajarnya fleksibel di mana aja, waktunya juga fleksibel. Sebelum kita lanjut, coba saya tanya dulu. Siapa yang sekarang pekerjaan atau tugasnya banyak pakai Microsoft Excel tapi belum lancar dan masih bingung kalau berhadapan dengan Microsoft Excel? Nah, kalau ada yang bisa relate, materi yang satu ini cocok banget buat kamu. Yuk kita simak pembahasan tentang pengenalan dan juga format data pada Excel. Halo rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Kartika. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai overview materi Microsoft Excel. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah angka yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data. Excel juga membantu kita dalam menyajikan data secara lebih tepat, rapi, dan juga akurat. Nah, di sesi satu ini kita akan membahas meliputi cara membuka aplikasi Microsoft Excel, fitur ribbon, worksheet dan workbook, key command ribbon, dan freeze pens. Cara membuka aplikasi Microsoft Excel ada dua cara. Yang pertama, rekan-rekan bisa tekan tombol Windows pada keyboard, lalu ketik Excel, kemudian Enter. Lalu cara yang kedua, rekan-rekan bisa tekan tombol Windows plus R pada keyboard, lalu ketik Excel, kemudian tekan Enter. Kemudian kita akan membahas mengenai pengenalan ribbon. Di ribbon ini ada beberapa fitur yang dapat rekan-rekan lihat. Di sini ada Quick Access Toolbar, yaitu bagian berisi tombol-tombol menu yang paling sering digunakan dan bisa disesuaikan dengan keinginan pengguna. Lalu ada Ribbon Tab, di sini kumpulan tombol-tombol yang dikelompokkan sesuai fungsinya. Lalu ada Ribbon Bar, dalam masing-masing tab tombol dikelompokkan lagi dalam beberapa grup. Kemudian ada File Name, yaitu penamaan dokumen yang sedang dibuka oleh user. Kemudian ada search bar, di sini fitur untuk mencari komen yang sedang diperlukan atau yang ingin digunakan. Kemudian ini adalah tampilan lembar worksheet dan workbook. Nah, worksheet itu adalah lembar kerja dalam Excel yang terdiri dari 256 kolom dan 65.536 baris. Nah, lembar kerja ini dipakai untuk memasukkan data, membuat chart, memasukkan formula, dan membuat tabel. Kemudian di sini ada workbook, yaitu workbook adalah file Excel yang terdiri dari beberapa worksheet. Jadi dia adalah gabungan dari beberapa worksheet. Kemudian di sini adalah baris, yaitu bagian horizontal dari kiri ke kanan, melebar dari suatu sheet. Kemudian ini adalah kolom, bagian vertikal dari atas ke bawah, memanjang dari suatu sheet. Kemudian ini adalah sel, yaitu pertemuan atau persimpangan dari baris dan kolom. Ini adalah formula bar,
menampilkan isi atau rumus dari suatu sel yang sedang aktif digunakan. Lalu di sini rekan-rekan bisa lihat ada sel aktif, tempat data yang akan atau sedang dimasukkan. Oke, di sini ada rename worksheet. Fitur ini berguna sebagai penanda agar pengguna lebih mudah mencari data apabila terdapat banyak sheet dalam satu file. Nah, terdapat dua cara dalam melakukan rename worksheet, yaitu yang pertama, double klik pada tab sheet, kemudian berikan nama baru pada sheet tersebut, misalnya new sheet. Kemudian yang kedua, klik kanan pada table sheet, kemudian pilih rename. Selanjutnya kita juga bisa melakukan duplicate worksheet, yaitu berguna untuk ketika pengguna Excel ingin mengolah data, namun tidak ingin menghilangkan master data yang dimiliki. Caranya yaitu klik kanan pada tab sheet, kemudian pilih menu move or copy, lalu centang create a copy, klik OK. Kemudian ada fitur hide atau unhide sheet. Di sini berfungsi untuk menyembunyikan sheet yang tidak ingin dilihat atau diakses oleh orang lain. Sedangkan unhide di sini berfungsi untuk memunculkan kembali sheet yang disimpan agar dapat digunakan kembali. Lalu ada quick key command, di sini rekan-rekan bisa lihat. Jadi di Excel itu para pengguna bisa menggunakan tombol-tombol pada keyboard untuk memilih atau mengaktifkan menu-menu yang ada pada ribbon dengan cara menekan tombol Alt atau Alt diikuti dengan karakter huruf yang tampil pada ribbon tersebut, sehingga dapat mempercepat penggunaan fitur yang ada. Kemudian ada freeze spans. Nah, di sini digunakan apabila pengguna Excel ingin mengunci baris atau kolom tertentu dan menyembunyikan baris atau kolom pada saat melakukan scroll data. Nah, fitur ini juga berguna apabila memiliki data yang sangat banyak, memanjang ke bawah ataupun ke samping. Gimana rekan-rekan? Sudah dapat gambaran kan mengenai pengenalan dasar Excel? Nah, demikianlah materi kita kali ini. Jangan lupa untuk coba dieksplor lagi ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Selama 15 tahun Binus Online berkarya, Binus Online senantiasa memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi, koneksi, serta ilmu untuk peningkatan karir. Dengan semangat untuk membina dan memberdayakan masyarakat melalui pembelajaran online. Binus Online menghadirkan 15.000 konten pembelajaran untuk Nusantara. Melalui online.binus.ac.id/digital content, Anda dapat mengakses berbagai konten pembelajaran dengan ribuan topik di bidang manajemen bisnis, akuntansi, sistem informasi, teknik informatika, teknik industri, dan beragam topik lainnya. Mari bersama membina dan memberdayakan dengan pendidikan berkualitas untuk peningkatan karir bersama Binus Online. Halo rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Kartika. Pada topik kedua ini, kita akan membahas mengenai format data pada Excel. Beberapa poin yang akan dijelaskan yaitu cara penggunaan fill series, format cell, dan format painter. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai fill series. Fill series digunakan ketika kita ingin memberikan penomoran yang berurutan dan otomatis, baik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya format cell. Format cell adalah fitur pemformatan pada Excel untuk mengubah tampilan data pada Excel dengan tujuan tertentu tanpa mengubah data itu sendiri. Terakhir, mengenai format painter, berfungsi untuk menyalin format sel dari sebuah sel ataupun range dan menerapkannya ke sel atau range tujuan tanpa mengubah nilai data. Untuk lebih detailnya, mari kita lihat video tutorial berikut ini. Kita akan coba untuk penerapan format data pada Excel. Di sini kita sudah punya daftar barang PT Baroka Sentosa, ada 8 kolom untuk datanya. Nah, kita akan mengikuti instruksi yang ada di bawah sini, dan ini adalah tampilan untuk layout yang kita ingin sesuaikan. Nah, pertama kita kerjakan terlebih dahulu. Yang pertama, buatlah nomor 1 sampai 10 pada kolom nomor dengan menggunakan fill series. Nah, di sini ada beberapa cara, kita ambil satu cara saja. Pertama,
Kita letakkan kursor kita di angka 1, lalu sampai muncul tanda plus, kita klik 2 kali. Kemudian di bagian sini ada autofill option, kita klik, pilih fill series. Nah, nomornya akan berurutan dari 1 sampai 10. Yang kedua, rapikan tampilan dengan cara mengubah ukuran lebar kolom dan baris. Nah, ini kita bisa sesuaikan ukuran lebar kolom baris, bisa secara manual, tinggal kita geser-geser saja. Kalau ada tanda pagar seperti ini, artinya dia hanya kekecilan, jadi kita bisa persis. Ya, bisa klik 2 kali juga, kita sesuaikan. Oke, lanjut yang ketiga. Untuk format tulisan, buat agar menjadi rata kanan, rata tengah, dan rata kiri seperti layout. Kita lihat dulu layoutnya di sini. Untuk nomor, kemudian satuan, harga beli, harga jual, keuntungan, dan masa kadaluarsa, ini rata tengah. Lalu untuk nama barang rata kiri, dan tanggal pencatatan rata kanan. Kita sesuaikan sesuai layout. Berarti di sini untuk nomornya rata tengah, kita klik center. Bisa juga kita lakukan sekaligus dari satuan sampai masa kadaluarsa, kita rata tengah, klik center. Pencatatan sudah di kanan ya, untuk tanggal pencatatannya. Kita lanjutkan lagi. Yang keempat, ubahlah tampilan kolom harga beli, harga jual, dan keuntungan menggunakan format accounting. Nah, di sini kita blok saja data kita dari harga beli sampai keuntungan. Lalu kita bisa klik kanan, pilih format cell di sini. Kemudian kita pilih yang accounting. Oke. Nah, untuk decimal place-nya boleh kita masukkan, boleh tidak. Di sini kita kosongkan saja. Lalu untuk simbolnya kita cari rupiah, karena kita ingin mengubahnya menjadi format rupiah. Nah, di sini ada Rp Indonesia, kita klik saja, lalu tinggal klik OK. Nah, semua formatnya sudah menjadi rupiah. Kita lanjut lagi. Yang kelima, ubahlah masa kadaluarsa dengan menambahkan kata minggu. Nah, di sini masa kadaluarsanya kita blok saja, kemudian kita pilih atau kita klik kanan, pilih format cell, lalu kita pilih kategorinya yang custom di sini. Nah, di sini type-nya bisa dilihat, ada sampelnya juga. Type-nya tetap kita biarkan saja general, itu menunjukkan angkanya ya. Tinggal kita tambahkan kata minggu. Tapi jangan lupa, karena minggu merupakan teks, jadi di sini kalau di Excel kita harus menambahkan tanda petik 2. Berikan tanda petik 2, lalu kita ketik minggu, ditutup dengan petik 2 lagi. Nah, di sini sampelnya sudah terlihat muncul ya, 12 minggu. Kalau sudah, tinggal kita klik OK. Nah, dia sudah muncul kata minggunya di masa kadaluarsa. Selanjutnya yang keenam, ubahlah format tanggal pencarian seperti 7/31/2023 menjadi Monday, 31 Juli 2023. Nah, di sini caranya tinggal kita blok saja data kita. Ya, kemudian tinggal kita klik kanan, pilih format cell. Lalu untuk formatnya sendiri bisa kita langsung custom saja di sini. Lalu kita sesuaikan. Untuk M itu untuk month, D untuk day atau date, Y itu untuk year. Nah, tinggal kita sesuaikan. Di sini sudah ada tampilan sampelnya. Berarti kalau untuk tampilannya Monday, 31 Juli 2023, di sini kita bisa buat menjadi D-nya 4 kali. Itu menunjukkan hari ya. Kalau D 4 kali atau lengkap gitu ya, berarti itu menunjukkan hari. Lalu kalau D-nya 1 itu menunjukkan hari tapi hanya 3 huruf depan. Kalau D-nya 2 atau D-nya 1 itu menunjukkan tanggal. Jadi D itu bisa berarti date atau day. Nah, di sini kita tulis D-nya 4 kali untuk menunjukkan hari secara lengkap. Lalu kita tambahkan koma, spasi, 31 Juli, berarti itu date ya. Bisa D-nya 2 kali atau 1 kali juga cukup. Kemudian kita kasih spasi, lalu untuk Juli adalah month atau bulan. Berarti kita tulis secara lengkap M-nya 4. Kalau M-nya 3 berarti dia akan tampilannya menjadi Jul saja. Kalau M-nya 2 akan menjadi 07, kalau M-nya 1 akan menjadi 7. Karena inginnya Juli, berarti kita tulis secara lengkap M-nya 4 kali. Lalu spasi, lalu tahun tinggal kita tambahkan Y-nya 4 kali atau 2 kali. Di sini kita tulis lengkap saja, Y-nya 4 kali. Kalau sudah sesuai, Monday, 31 Juli 2023, kita klik OK. Nah, ini format tanggal pencatatan sudah sesuai
Kemudian kita lanjut lagi yang terakhir, buatlah tampilan sesuai dengan layout. Di sini kita lihat layoutnya. Untuk judulnya, daftar barang PT Baroka Sentosa warna kuning, kita kasih bold. Lalu untuk headernya, warna hijau, kita kasih bold juga. Kita rata tengah dan center. Kemudian untuk tabelnya, kita berikan tabel yang tipis seperti ini. Baik, kita lakukan saja. Di sini daftar barang PT Baroka, kita buat menjadi rata tengah dan kita gabungkan menggunakan merge and center. Klik. Kemudian kita kasih bold dan kita berikan fill warna kuning di sini. Kemudian untuk headernya kita blok juga, kita kasih bold, lalu kita berikan warna hijau dan kita buat rata tengah atau center. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan berikan tabelnya. Kita blok data kita dari nomor sampai tanggal pencatatan. Kemudian kita bisa klik border di sini, kita langsung pilih all border saja, atau kalau misalnya mau custom juga bisa pilih more border. Ya, ini kalau kita mau custom, tapi kalau tidak perlu custom, kita bisa langsung saja klik all borders di sini. Oke, kalau sudah tinggal kita sesuaikan saja besar kecilnya, teman-teman. Di sini kalau mau perbesar juga bisa ya, bisa disesuaikan. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya rekan-rekan untuk penjelasan mengenai format data pada Excel melalui video tutorial yang ada. Jangan lupa untuk memperbanyak latihan ya. Terima kasih dan semangat belajar! Gimana Binusian? Sekarang udah nggak bingung-bingung lagi kan? Dan juga tentunya makin paham tentang Microsoft Excel. Mulai dari pengenalannya, terus format datanya, udah makin paham kan? Oke Binusian, itu tadi materi seputar Microsoft Excel. Semoga materinya bisa membantu dan memberi ilmu untuk menerapkannya di Microsoft Excel pada pekerjaan sehari-hari. Jangan lupa juga untuk saksikan semua episode unik di Binus TV Channel karena banyak materi lain yang tentunya nggak kalah menarik dengan episode kali ini. Bye Binusian, see you on the next episode.